bukti nyata kepedulian Haji Arizal Aziz kepada anak yatim dan masyarakat sekitarnya. Kepedulian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Hal inilah yang terus ditunjukkan melalui berbagai kegiatan sosial yang dijalankan oleh Yayasan Arizal Aziz Foundation. Salah satu bentuk kepedulian tersebut terlihat dari bantuan rutin yang diberikan setiap bulan di Musola Ar-Raudah, Korong Bayua, Nagari Campago Barat, Kecamatan Limokoto Kampung. Dalam bantuan ini ditujukan untuk masyarakat sekitar serta anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Ketua Yayasan Femi Tulalo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen yayasan untuk terus hadir membantu masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, tenaga Arizal Aziz Mulawarman juga menyampaikan pesan dari kepada masyarakat dan anak-anak yang hadir. Pesan tersebut sederhana namun sangat bermakna. Jangan pernah meninggalkan sholat dan selalu berbakti kepada ibu, karena dari situlah keberkahan hidup akan datang. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat memberikan harapan dan semangat bagi masyarakat. Semoga langkah kebaikan ini terus berlanjut dan menginspirasi banyak pihak untuk bersama-sama membantu sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, waktu kita hari ini kembali masih diberikan Allah kekuatan kesehatan lahir batin sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka penyerahan santunan beras dari Bapak Haji Arizal Aziz Muhammad Marsendo selaku Direktur Indah Group kepada guru-guru didikan subuh dan anak-anak yatim piatu di Kenagarian Campago Barat. Penyerahan diserah melalui Yayasan Arizal Aziz. Kemudian selawat dan salam kita selalu sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang kami hormati, tentunya pengurus yayasan beserta anggota yang hadir, Bapak Wali Korong, guru-guru didikan subuh dan orang tua serta anak-anak yatim piatu di Kenagarian Campago Barat. Hari ini kembali kita menyerahkan santunan dan ini merupakan hari ke-15 dan ada yang ke-16 ya. Siko rata-rata wilo paso hari Kamis, hari Rabu ya. Nah, jadi ada yang 5 baleh, ada yang 6 baleh. Berarti lah sepangga. Kalau kini latibo penggalan kedua, yaitu penggalan itu mengharapkan ampunan ya. Mudah-mudahan kita seluruhnya dapat ampunan ya, tentu yang bertobat dan beribadah. Ya, kalau nyu tidak bertobat tidak beribadah, ampunan nggak dapat. Nah, jadi yang pertama penggalan pertama lah kita lalui, dapat hikmah. Kemudian mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang takwa ya. Bebas dari azab api neraka. Amin. Pada anak-anak kami sebagian mungkin ada yang ikut Allah mulai mengikuti ujian MIT ya. Ada yang mengikuti ujian MIT, tapi dalam ujian tetap ibadah puasa jangan ditinggal. Ya, jangan alasan dekat awak ke ujian atau awak sekolah yang puasa tinggal. Ya, jangan anak-anak yang tidak puasa latihannya bukan main daripada orang yang puasa. Ya, puasa itu hanya tahu diri awak sendiri dan Allah. Kalau orang lain bisa dikicau, tapi Allah tidak mungkin dikicau. Jadi latihan pada saat ini adalah latihan untuk menempa diri, ya kan, untuk anak-anak kami. Jadi sayangnya kadang-kadang banyak lain tidak puasa. Banyak orang itu. Kecewa awak deh, ya kan. Jadi kita harapkan seluruhnya mudah-mudahan, karena memang betul yang dihimbau untuk puasa itu adalah orang beriman. Kalau imannya tidak ada, tidak puasa dah. Ya, jadi mudah-mudahan seluruh kita yang hadir, ya, yang kecuali yang tidak puasa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman ya. Seperti biasa kita harapkan anak-anak tetap sholat, tetap mengaji, tetap beribadah, karena di dalam bulan Ramadan ini seluruh amal
ibadah kita itu ditingkatkan amal pahalanya oleh Allah. Jadi laksanakanlah kegiatan-kegiatan malam hari seperti tarawih, tadarus, ya kan, perbanyak perbuatan yang baik sehingga itu benar-benar bulan ini adalah bulan menimba pahala dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan bertumpuk pahala yang kita sudah dapatkan sehingga bisa mengurangi perbuatan-perbuatan dosa kecil yang telah kita lakukan sebelumnya. Ya, kalau sakironya kita tidak bisa berbuat di dalam bulan Ramadan ini, kita sangat rugi karena kita belum tentu dapat Ramadan yang akan datang. Hari ini kita masih hidup, besok kita belum tahu lah. Entah leka dapat dapat 1 Syawal atau tidak, tapi kita berdoa mudah-mudahan 1 Syawal kita dapat. Ya, untuk itu kita meningkatkan amal soleh kita selama dalam bulan Ramadan. Tentu yang kuncinya adalah jangan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghapus pahala puasa itu sendiri atau mengurangi pahala. Jadi untuk itu kami minta pada kesempatan ini Pak Ustadz untuk memberikan tausiah sebentar, ya, untuk memberikan pemahaman ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita semua. Pada Pak Ustadz silakan. Malam ini Pak. Enggak 3 jam ya. Masih. Madok nak sini lah. Sama Pak. Ke sini. Kasih itu lah Madok. Oke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Pertama-tama dan paling utama sekali, marilah selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya limpahan rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Mushola Ar-Raudah. Guna dan tujuan berkumpul adalah menerima santunan dari Bapak Haji Arisal Aziz, Ibu Hajah Putri Lenggogini dan Bapak Marsendo. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurah untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk itu, marilah ringankan lisan kita, basahi lisan kita untuk berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Arisal Aziz, yaitu Bapak Pemi Tulalo beserta jajaran pengurus yang senantiasa mengantarkan bantuan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita doakan para pengurus yayasan dalam keadaan sehat dan seluruh tindak tanduk atau pekerjaan yang dilakukan untuk kita ini bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kali ini kami diminta untuk bertausiah. Biasanya kami diminta hanya membacakan doa, tapi untuk kali ini agak berbeda karena kita bergabung Pak ya. Tausiah dan doa. Sekali-sekali kita bertausiah. Yang pertama kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Haji Arisal Aziz, Ibu Hajah Putri Lenggogini, Bapak Marsendo dan seluruh keluarga karena telah bertahun-tahun lamanya membantu kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk beliau? Yang pertama, kepada anak-anak yatim kami berpesan, berikan yang terbaik. Karena selama ini Pak Haji dan keluarga memberikan kita yang terbaik. Setiap bulan kita dihantarkan bantuan. Rasa syukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak bersyukur itu Allah juga marah. Apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah. Tetapi barang siapa yang kufur, yang ingkar, inna azabi lasyadid. Ingatlah azabku sangat pedih. Jadi Allah saja marah kepada orang tidak mau bersyukur. Jadi kalau ada manusia marah kepada orang bersyukur itu wajar. Jadi Allah aja marah. Jadi seperti apa rasa syukur kepada Allah? Orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah akan dibimbing jalannya kepada jalan yang benar. Maka kepada itu pesan kami kepada anak-anak, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik kampung, dan jaga nama baik orang tua kalian. Dan untuk orang tua, doakan anak-anak kita, jangan sumpahkan anak-anak kita. Kalau ingin menyumpahkan, sumpahkan yang baik-baik. Jangan pernah melaknat mereka, karena ditakutkan ketika ibu-ibu menyumpah serapah, pintu langit sedang terbuka, maka dijabah doa ibu-ibu. Jadi pesan kami kepada anak-anak, yang pertama, jaga identitas kita sebagai orang-orang yang bersekolah. Karena saya yakin semua kita bersekolah anak-anak yatim nih. Karena kalau nggak sekolah nggak dapat bantuan. Yang kedua, jaga nama baik keluarga. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kita bersama, umumnya kita yang hadir pada hari ini, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita hari ini kembali masih diberikan Allah kekuatan kesehatan lahir batin sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka penyerahan santunan beras dari Bapak Haji Arisal Aziz, Muhammad Marsendo selaku Direktur Indah Group, kepada guru-guru didikan subuh dan anak-anak yatim, yatim piatu di Kenagarian Cempaka Barat. Penyerahan diserah melalui Yayasan Arisal Aziz. Kemudian salawat salam kita selalu sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang kami hormati, tentunya pengurus yayasan beserta anggota yang hadir, Bapak Oli Korong, guru-guru didikan subuh dan orang tua serta anak-anak yatim, yatim piatu di Kenagarian Cempaka Barat. Hari ini kembali kita menyerahkan santunan dan ini merupakan hari ke-15 dan ada yang ke-16 ya. Siko rata-rata wilo poso hari Kamis, hari Rabu ya. Nah, jadi ada yang 5 baleh, ada yang 6 baleh. Berarti lah sepangga. Kalau kini latibo penggalan kedua, yaitu penggalan itu mengharapkan ampunan ya. Mudah-mudahan kita seluruhnya dapat ampunan ya, tentu yang bertobat dan beribadah ya. Kalau nyu tidak bertobat tidak beribadah, ampunan nggak dapat. Nah, jadi yang pertama penggalan pertama lah kita lalui, dapat hikmah. Kemudian mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang takwa ya, bebas dari azab api neraka. Amin. Pada anak-anak kami sebagian mungkin ada yang ikut Allah mulai mengikuti ujian MIT ya. Ada yang mengikuti ujian MIT, tapi dalam ujian tetap ibadah puasa jangan ditinggal. Ya, jangan alasan dekat nawak ke ujian atau sekolah yang puasa tinggal. Ya, jangan anak-anak yang tidak puasa latihannya bukan main daripada orang anak puasa. Ya, puasa itu hanya tahu diri awak sendiri dan Allah. Kalau orang lain bisa dikicau, tapi Allah tidak mungkin dikicau. Jadi latihan pada saat ini adalah latihan untuk menempa diri, ya kan, untuk anak-anak kami. Jadi sayangnya kadang-kadang banyak yang tidak puasa. Banyak orang itu. Kecewa awak deh, ya kan. Jadi kita harapkan seluruhnya, kita harapkan mudah-mudahan, karena memang betul yang dihimbau untuk puasa itu adalah orang beriman. Kalau imannya tidak ada, yang tidak puasa dah. Ya, nah, jadi mudah-mudahan seluruh kita yang hadir, ya, yang kecuali yang tidak puasa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman ya. Seperti biasa kita harapkan anak-anak tetap sholat, tetap mengaji, tetap
beribadah, karena dalam bulan Ramadan ini seluruh amal ibadah kita itu ditingkatkan amal pahalanya oleh Allah. Jadi laksanakanlah kegiatan-kegiatan malam hari seperti tarawih, tadarus, ya kan, perbanyak perbuatan yang baik, sehingga itu benar-benar bulan ini adalah bulan menimba pahala dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan bertumpuk pahala yang kita sudah dapatkan sehingga bisa mengurangi perbuatan-perbuatan dosa kecil yang telah kita lakukan sebelumnya. Ya, kalau sakironya kita tidak bisa berbuat di dalam bulan Ramadan ini, kita sangat rugi karena kita belum tentu dapat Ramadan yang akan datang. Hari ini kita masih hidup, besok kita belum tahu lah. Entah leka dapat dapat 1 Syawal atau tidak, tapi kita berdoa mudah-mudahan 1 Syawal kita dapat. Ya, untuk itu kita meningkatkan amal soleh kita selama dalam bulan Ramadan. Tentu yang kuncinya adalah jangan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghapus pahala puasa itu sendiri atau mengurangi pahala. Jadi untuk itu kami minta pada kesempatan ini Pak Ustadz untuk memberikan tausiah sebentar, ya, untuk memberikan pemahaman ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita semua. Pada Pak Ustadz silakan. Pada ini Pak. Enggak 3 jam ya. Oke. Madok nak sini lah. Sama Pak. Kasih nan. Kasih itu lah Madok. Oke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Pertama-tama dan paling utama sekali, marilah selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya limpahan rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Mushola Ar-Raudah. Guna dan tujuan berkumpul adalah menerima santunan dari Bapak Haji Arisal Aziz, Ibu Hajah Putri Lenggogini dan Bapak Marsendo. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurah untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk itu, marilah ringankan lisan kita, basahi lisan kita untuk bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Arisal Aziz, yaitu Bapak Pemi Tulalo, beserta jajaran pengurus yang senantiasa mengantarkan bantuan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita doakan para pengurus yayasan dalam keadaan sehat dan seluruh tindak tanduk atau pekerjaan yang dilakukan untuk kita ini bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kali ini kami diminta untuk bertausiah. Biasanya kami diminta hanya membacakan doa, tapi untuk kali ini agak berbeda karena kita bergabung, Pak ya. Tausiah dan doa. Sekali-sekali kita bertausiah. Yang pertama kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Haji Arisal Aziz, Ibu Hajah Putri Lenggogini, Bapak Marsendo dan seluruh keluarga karena telah bertahun-tahun lamanya membantu kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk beliau? Yang pertama, kepada anak-anak yatim kami berpesan, berikan yang terbaik. Karena selama ini Pak Haji dan keluarga memberikan kita yang terbaik. Setiap bulan kita dihantarkan bantuan. Rasa syukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak bersyukur
itu Allah juga marah. Apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah. Tetapi barang siapa yang kufur, yang ingkar, inna azabi lasyadid. Ingatlah azabku sangat pedih. Jadi Allah saja marah kepada orang tidak mau bersyukur. Jadi kalau ada manusia marah kepada orang bersyukur itu wajar. Jadi Allah aja marah. Jadi seperti apa rasa syukur kita? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak. Yang pertama, jangan kita sekali-kali membuat orang tua kita kecewa. Karena kita sadar orang tua kita adalah seorang single parent, seorang orang tua tunggal yang membesarkan kita. Jangan pernah buat mereka kecewa dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Apalagi kita tahu zaman sekarang ini zaman yang sangat luar biasa. Pesan kami kepada anak-anak kami, jangan pernah buat orang tua kalian kecewa. Kenapa? Ada suatu kisah di suatu tempat, seorang syekh mengatakan, siapa orang yang paling mulia di kota ini? Jadi bertanyalah guru tadi, bertanyalah murid kepada gurunya, dengan harapan murid ini bahwa yang mengira itu orang-orang yang mulia itu adalah seorang yang panjang sujudnya, orang yang lama sholatnya. Ternyata bukan. Pada kesempatan itu syekh itu mengatakan, kalau engkau ingin tahu siapa yang mulia di kota ini, kebetulan lewatlah seorang tukang sampah waktu itu. Tukang sampah ini, itulah orang yang mulia katanya. Jadi penasaranlah murid tadi, apa yang membuat mulia tukang sampah ini? Setelah diperhatikan, ketika tukang sampah ini pulang ke rumahnya, dia melihat seorang orang tua renta ibunya yang telah tua, telah pikun, yang telah sangat renta, disuapkannya makanan, dibersihkan kotorannya, sehingga setelah membersihkan kotorannya, sehingga anak ini menyuapkan makanannya dan kembali lagi ke pasar memungut sampah yang menjadi tugasnya. Jadi ibu ini berdoa, ya Allah, anakku telah mengurus aku, membersihkan kotoranku, menyuapi makananku, maka tinggikanlah derajatnya seperti waliullah. Jadi doa ibu yang menembus langit tadi itulah yang bisa membuat derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan kami kepada anak-anak, muliakan ibu kalian. Kenapa? Karena ibu itu adalah pintu surga yang diberikan Allah melalui beliau. Jadi jangan pernah menyakiti orang tua beliau, jangan pernah menyakiti orang tua kalian, jangan pernah buat kecewa. Kedua, bentuk rasa syukur kita kepada orang yang telah memberikan kita bantuan, santunan. Ikuti arahan-arahan beliau, karena arahan beliau ini tidak ada yang salah. Disuruh sholat, sholat. Disuruh mengaji, mengaji. Disuruh berbuat baik. Dan satu pesan kami pada anak-anak, jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas, narkoba. Kenapa Haji komit dengan narkoba ini? Bahkan di gedung yayasan dibuat di situ kampung dalam bebas narkoba. Jadi jangan sampai besok terdengar berita anak-anak yatim yang bermasalah, apapun masalahnya. Jangan sampai kita terlibat dengan pergaulan bebas. Boleh kita bergaul, tapi jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas. Yakinlah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah, akan dibimbing jalannya kepada jalan yang benar. Maka kepada itu, pesan kami kepada anak-anak, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik kampung, dan jaga nama baik orang tua kalian. Dan untuk orang tua, doakan anak-anak kita, jangan sumpahkan anak-anak kita. Kalau ingin menyumpahkan, sumpahkan yang baik-baik. Jangan pernah melaknat mereka, karena ditakutkan ketika ibu-ibu menyumpah serapah, pintu langit sedang terbuka, maka diijabah doa ibu-ibu. Jadi pesan kami kepada anak-anak, yang pertama, jaga identitas kita sebagai orang-orang yang bersekolah. Karena saya yakin semua kita bersekolah anak-anak yatim nih. Karena kalau nggak sekolah nggak dapat bantuan. Yang kedua, jaga nama baik keluarga. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kita bersama, umumnya kita yang hadir pada hari ini, berdoa kita kepada Allah bahwa kita semua yang mempunyai anak, kita mempunyai keluarga. Doakan anak-anak dan keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan dapat kelak nantinya
menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Yang terakhir, pesan kami kepada seluruh kita bersama, mudah-mudahan di Ramadan ini kita senantiasa bisa menjaga sikap kita. Karena sudah separuh kita jalankan Ramadan, sudah hampir separuh, ada yang separuh, ada yang lebih. Jaga sikap kita dari perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita. Karena orang-orang yang berpuasa itu bukan hanya mulutnya saja yang berpuasa, bukan hanya perutnya saja, tetapi seluruh tindak tanduknya berpuasa karena menjaga kualitas berpuasanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal ibadah kita. Amin. Dan terakhir, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Jadikanlah kita pribadi yang baik, karena pada dasarnya kita adalah pemimpin khalifah di atas dunia, paling tidak pemimpin untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita langsung doa. Baiklah, untuk lebih afdolnya acara kita ini mendapat berkah dari Allah, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita. Dan sebelum berdoa kita istighfar, karena orang-orang yang rajin beristighfar doanya lebih cepat terkabul ketimbang orang yang malas istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhasana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kembali kami mendapatkan rezeki darimu ya Allah, dari hamba-Mu yang soleh Haji Arisal Aziz, Ibu Haja Putri Renggogini, Bapak Marsendo ya Allah. Setiap bulan kami dibantunya ya Allah. Berikanlah kesehatan untuk keluarga mereka ya Allah. Lancarkanlah usaha mereka ya Allah. Lipat gandakanlah pahalanya ya Allah. Lancarkanlah segala karir politiknya ya Allah. Berikanlah ia senantiasa hidayah-Mu dan berikanlah keistiqomahan untuknya dalam berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami hanya berdoa yang bisa kami lakukan ya Allah. Engkau yang menghijabah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang sabar dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bukalah pintu hati mereka untuk berbuat baik kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah mereka dari perbuatan yang Engkau larang ya Allah. Dan dekatkanlah mereka kepada perbuatan yang Engkau redha ya Allah. Amin. Ya Fattah ya Razak, Kau yang Maha Pemberi rezeki ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah ya Allah, serta rezeki yang cukup dan rezeki yang Engkau redha ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah, ampunan dan maghfirah ini ya Allah, ampunilah kami ya Allah, berkahilah hidup kami, jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan perbincangan nasihat kepada kita semua, terutama kepada anak-anakku. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di hadapan kita bersama menjadi catatan yang mesti harus kita laksanakan demi masa depan kita, ya kan, demi kebanggaan diri dan orang tua. Selanjutnya adalah ke testimoni. Sebelumnya kami akhiri, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cempaka Barat. Negara Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nagari Cempaka Barat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Marsendo Androgi sebagai Direktur Utama PT Indah Group, Berkeringat. putra dari Bapak Haji Arisal Aziz dan Tadi Ibu masuk Hajah angin ya? Putri Lenggogini. Masuk Terima angin kasih tadi kepada Bapak Haji Arisal Aziz selaku founder Indah Cargo dan anggota DPR RI Komisi 13 fraksi PAN dan Ketua DPW PAN Sumatera Barat. Terima kasih kepada Ibu Hajah Putri Lenggogini sebagai Komisaris Utama Indah Group yang selalu memberikan bantuan kepada kami setiap bulannya. Untuk itu kami mendoakan semoga Bapak Muhammad Marsendo, Ibu Hajah Putri Lenggogini dan Bapak Haji Arisal Aziz berserta keluarga, karyawan dan karyawati sehat selalu, umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Dan semoga PT Indah Group tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjang murah rezeki, bukti dari sama